Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur dengan ucapan alhamdulillah, salawat dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu, para jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kajian kita malam hari ini masih berkisar tentang salat. Tapi tema yang kita akan coba angkat adalah salat dalam keadaan darurat. Tidak ada cerita dalam mazhab yang empat, baik Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa orang boleh tidak salat. Semua orang wajib salat. Titik. Tidak ada cerita dan tidak ada perbedaan pendapat di situ. Hanya saja ada kondisi salat itu normal seperti yang kita alami hari ini. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita berada di posisi itu. Nah, dalam posisi normal, maka seseorang yang salat terikat dengan syarat sah salat dan juga terikat dengan rukun-rukun salat. Apabila salah satunya hilang, maka batallah salat. Hari ini contohnya kita kuat berdiri untuk salat, tapi kita duduk, maka solatnya batal. Kenapa batal? Karena berdiri masuk kategori rukun solat. Ketika hari ini kita mampu menghadap kiblat, tahu di mana arah kiblat, ternyata kita tidak menghadap kiblat dengan sengaja, maka solat kita pun menjadi batal karena menghadap kiblat termasuk kategori rukun syarat sah salat. Hari ini kita mampu berwudu, lantas kita tak berwudu, maka juga tidak sah salatnya karena berwudu bagian dari syarat sah salat. Tapi pada perkara tertentu ada seseorang yang memang dia tidak bisa berwudu, maka ini masuk kategori fase darurat. Dia sudah darurat tidak bisa berwudu. Maka Allah nyatakan watayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan debu yang bersih. Bagaimana contoh kasus orang tidak bisa pakai berwudu? Sederhananya yang sering kita alami ketika kita sedang berada dalam perjalanan jauh, masuk di sebuah bus, yang bus itu ternyata tak singgah-singgah dan sholat sudah harus ditegakkan, terutama sholat subuh. Kalau zuhur asar biasanya bus itu akan singgah. Kalau tidak di waktu zuhur, singgah di waktu asar. Maka kita bisa melaksanakan dengan konsep jamak salat dan bahkan bisa masuk kasar salat. Dan kita sudah pernah bahas itu beberapa bulan yang lalu. Artinya saya tidak akan mengulang itu kecuali ditanyakan. Sekarang kita ingin bahas perkara daruratnya. Kita dalam bus tersebut, bus tidak singgah, sementara kita tidak bisa wudu dan sholat wajib dilaksanakan di waktu subuh. Maka langkah pertama adalah Allah nyatakan fatayammamu sa'idan thayyiba, bertayamumlah dengan debu yang bersih. Di sini ulama mulai berbeda pendapat. Apa kata Imam Abu Hanifah? Kata Imam Abu Hanifah, yang masuk kategori debu yang bersih itu adalah di satu area yang di sana pasti ada debu. Dalam pandangan banyak ahli perdebuan bahwa debu itu adalah partikel terkecil dan di seluruh area kita ini mesti ada debu. Maka kata Abu Hanifah, orang boleh bertayamum di area hamparan terbuka. Artinya apa? Bisa di meja ini, bisa di kursi, sandaran kursi orang yang duduk di depan kita, sejauh, catatannya,
sejauh tidak ada dalil atau tanda yang mengarah bahwa area tersebut ada najis. Itu aja rumusnya. Kata Abu Hanifah. Perlu terlihat tidak debunya? Kata beliau tidak perlu. Yang pasti adalah area terbuka, hamparan. Hamparan tersebut tidak ada satu tanda yang mengarah bahwa hamparan tersebut ada najis. Dah selesai perkaranya. Berarti di depan kita ada kursi, ada hamparan, maka disitulah kita bertayamum. Bagaimana tayamumnya? Yang Nabi ajarkan kepada para sahabat, kafana hakaza, letakkan tangan di debu, usap ke muka, letakkan tangan ke debu lagi, usap tangan sampai siku, usap tangan sampai siku. Selesailah bertayamum. Itu kata Abu Hanifah, hamparan terbuka. Berarti kita bisa bermazhab Abu Hanifah ketika posisi demikian. Baru satu masalah tayamum. Bagaimana kata Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i bahwa yang nama sa'i dan thayyibah itu adalah debu tanah-tanah terkecil yang nampak. Ya seperti ada debu, nampak debunya, ada benda-bendanya, itulah bagian yang dimaksud dengan hamparan debu. Sa'i dan bersih, yakinkan bahwa di sana tidak ada tanda-tanda najis. Berarti kita letakkan tangan, maka dalam sunnah Imam Syafi'i, ketika kita meletakkan tangan di debu, maka kita supaya debu tersebut tidak terlalu banyak ketika nempel di muka. Karena alasan Imam Syafi'i bahwa yang dimaksud debu itu adalah ada hamparan debu yang di sana ada partikel tanah terkecil. Itulah dianggap debu. Berarti kalau kita berada di bus kota tadi, maka tidak cocok lagi bermazhab Imam Syafi'i. Nah, itu rumusnya tuh. Yang biasa mungkin Ustadz Masrul subuh berkunut, habis sholat zikir, wah ini mazhab Syafi'i ini. Tapi pas sudah begiliran begitu, kemana kita mencari debu? Nah, itu dia. Kecuali kita bawa air aqua begini, wah bertayamum lah, bukan tayamum lagi, berwudu kita pakai air yang ada kita bawa. Ini masalahnya air wudu tidak ada, yang ada mungkin air minum, sementara sholat subuh harus tegakkan. Maghrib pagi sudah hampir menjelang, bus kota, bus yang kita tumpangi singgah-singgah. Nah ini dia. Maka rumusnya tayamum. Hanya ulama berbeda bentuk konsep media tayamumnya. Kata Abu Hanifah adalah hamparan terbuka, kata Imam Syafi'i adalah ada satu jenis nampak benda yang dianggap sebagai debu sa'i dan thayyibah. Silakan kita ambil salah satunya. Itu baru perkara tayamumnya. Yang kedua, perkara kemana kita menghadap. Nah ini dia lagi. Dalam sebuah hadis, sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana sholat kami kalau kami berada dalam kapal? Apa kata Nabi? Kalau kalian berada dalam sebuah kapal, maka berdirilah engkau sholat, kecuali engkau takut tenggelam. Di sini ulama menafsirkan makna. Apa maknanya? Ulama sepakat, semua mazhab sepakat, bahwa sholat dalam al-hafilah, dalam kendaraan, yang kendaraan itu tak mampu kita menghentikan. Ya kayak tadi, kita bukan milik mobil sendiri. Kalau Pak RW nyopir sendiri, mobilnya mobil sendiri atau rental, mampu singgah, nggak berlaku hukum nih. Ini kita numpang mau ke Padang, bus kota itu orang nguasain. Kalau kita suruh singgah nanti menghadapi posisi susah kalau singgah, orang pun ribut. Ini bukan bus kita yang punya ini, tapi Allah ternyata sungguh sangat memberi kemudahan. Apa kata Nabi? Kalau kamu bisa berdiri, berdirilah, kecuali engkau takut tenggelam. Nah dari rumus ini apa yang dimaksud para ulama? Kalau tak mampu berdiri dalam kondisi berada di bus tersebut, maka duduklah. Posisikan jangan sampai tenggelam. Artinya mobil oleng atau kepala yang oleng gitu. Kalau rumus tadi, kapalnya yang oleng atau kepala yang pusing, maka duduklah atau menyesuaikan. Nah, kemana arah kiblatnya kata para ulama? Arah kiblatnya adalah kemana bus atau kendaraan menghadap. Kalau busnya belok-belok lah arah kiblat kita kan. Belok-belok.
Kalau kita pasang arah kiblat ternyata belok kita enggak gitu rumusnya. Pokoknya kemana arah kendaraan menghadap, ke situlah arah kiblatnya. Bagaimana posisi sholatnya? Posisi semungkin tidak tenggelam kapal atau kepala kita yang tidak tenggelam. Berarti duduk saja. Tayamum udah selesai tadi kan? Nah, sholat. Nah, lantas bagaimana sholat orang duduk? Kata Nabi dalam hadis yang panjang, Imam Abu Hurairah mengatakan, kalau tak bisa berdiri, maka sholatlah duduk. Kalau dalam keadaan sholat duduk bisa sujud, maka sujudlah. Dan rukuklah dengan cara menundukkan kepala. Tapi kalau seandainya tak mampu sujud, maka rukuknya ditundukkan kepala sedikit, dan sujudnya lebih ditundukkan sedikit lagi. Ketika tak mampu sujud langsung. Kalau mampu sujud langsung, sujud langsung. Rukuknya dengan cara menundukkan sedikit. Tapi kalau tak mampu sujud langsung, rukuknya tundukkan kepala sedikit, sujudkan, tundukkan lebih sedikit. Nah, kayak di bis kota atau di bis tadi tuh. Allahu Akbar. Ya Allah liman hamidah. Sujudnya ditundukkan lebih dalam. Allahu Akbar. Jangan pula sujud di bawah. Sujud di bawah nanti habis ceritanya kan. Tak mampu kita demikian. Tapi kalau kita di sini tak bisa diri, insya Allah sujud masih bisa. Kalau sujud masih bisa, maka tidak boleh sujud kayak tadi. Allahu Akbar, tidak boleh. Kecuali udah duduk, tak mampu sujud karena sakit pinggang sebagainya, maka rukuknya Allahu Akbar. Ya Allah, alhamdulillah. Allahu Akbar sedikit ke dalam kami. Allahu Akbar. Kira-kira, ayo tanya dulu ya. Baik, kita langsung aja. Silakan. Ya. Baik. Kita posisi di mana sekarang? Di alam normal ya? Dalam rumah. Kalau kita dikasih tahu posisi dalam waktu sholat bahwa sholat kita tidak menghadap kiblat, maka hilang salah satu rukun salat, salah satu syarat sah sholat. Oke? Salah satu rukun sah salat kurang, berarti sholatnya batal. Jadi batal sholatnya. Harus ulang. Sama contoh dengan umpamanya pas kita sholat dikasih tahu, ayah sarungnya sarung najis, batal sholatnya, ganti sarungnya. Bukan 2 rakaat ini, nanti 2 rakaat lagi nambah, enggak, batal dari awal gitu, karena enggak sah sholatnya. Kecuali ini yang ngasih tahu juga ragu, pokoknya kita di dalam suatu alam terbuka, di hutan atau di mana, pas lagi sholat, bahkan sudah selesai sholat, ada yang ngasih tahu, Pak, kayaknya gitu ya, kayaknya arah kiblat Bapak salah, maka kayaknya itu tidak membatalkan salah, walaupun salah nih, kayaknya itu tidak membatalkan salahnya yang mungkin salah, kecuali yang ngasih tahu itu memang orang yang tahu betul bahwa arah kiblat ke sana. Pokoknya Pak, di kampung sana arahnya ke sana. Dan itu udah jelas menurut Departemen Agama, nggak jauh lagi sekitar 2 kilo ini kampung sana. Bapak nggak dengar sana, berarti batal sholatnya. Kenapa batal sholatnya? Karena tidak berada di posisi darurat. Dan kita kekurangan salah satu syarat sah sholat. Kalau sedikit tersebut, ulama sepakat mengatakan bahwa arahkan bawali wajhaka syatral masjidil haram, arahkan wajahmu ke arah itu tidak tepat betul, tapi udah ke arah yang masuk salah itu memang salah betul. Ini ke barat, ini ke arah kiblat, tapi ke baratnya itu derajatnya sekitar 30 derajat, itu salah. Kecuali memang posisi semua dalam keraguan. Kalau keraguan itu tidak membatalkan sesuatu yang diyakinkan. Bisa lanjut? Oke, lanjut dulu. Oh, silakan. Waalaikumsalam. Oke. Siap.
Kita mau sampai ke sana sebenarnya tadi, karena pelan-pelan ya. Jika ditanya dulu baik kita jawab. Nah, dahulu sudah kita pernah bahas tentang konsep menjamak sholat. Tapi bukan mengkasar salat ya, menjamak. Kalau mengkasar salat 4 jadi 2, zuhur 2, asar 2, isya 2. Sekarang menjamak saja. Menjamak itu apa artinya? Mengumpulkan 2 waktu sholat di satu waktu. Siapa yang boleh menjamak sholat? Salah satunya adalah orang sakit. Salah satunya orang sakit. Tapi sakit apa? Sakit yang menyulitkan ia sholat di setiap waktu. Ukuran sulitnya apa? Ukuran sulitnya membuat dia bertambah sakit atau mempersulit dia untuk sembuh. Itu rumusnya. Membuat dia tambah sakit atau membuat dia susah sembuh. Kayak tadi nih, maghrib, pas wudu maghrib menggigil. Tapi dia paksakan tuh wudu, tapi menggigil. Wudu menggigil, menggigil. Nanti kalau isya wudu lagi kacau nih. Akhirnya dia boleh sholat maghrib 3 rakaat setelah dia wudu menggigil tadi. Setelah salam dia sholat lagi 4 rakaat isyanya. Nanti di waktu isya dia tidak perlu lagi sholat isya karena dia telah sholat isya di waktu maghrib dengan alasan sedang dalam keadaan sakit. Atau tadi, saya tayamum saja, boleh tayamum saja. Karena tak mampu, itu namanya nanti kita akan bahas teori darurat, faktu tahuran, hilang 2 media alat pembersih. Itu nanti terakhir darurat. Itu tadi. Kalau tak mampu berwudu karena alasan air tidak ada atau alasan air dikuasain oleh orang lain, contohnya kita biasa di kampung kan, sumur itu depan rumah. Di kampungnya adik nasi sama namanya belum Amrul ya. Di kampung itu kan rumah itu kalau wudu di sumur depan. Pas mau wudu di sumur depan, ternyata di sumur itu ada harimau sedang minum. Itu dia. Ada harimau sedang minum. Kira-kira kita berjihad enggak untuk berwudu situ? Kalau mau berjihad memang diterkam harimau mati syahid mungkin, tapi atau mati konyol gitu. Dalam teori mazhab fikih tidak boleh kita berjihad untuk berwudu di situ. Apa yang kita lakukan? Tayamum. Kenapa alasannya? Karena air wudu sedang dikuasai oleh yang lain. Apa yang menguasai? Harimau. Atau yang lain apa salah satunya? Tidak bisa kita menggunakan air karena sakit. Salah tadi, demam, menggigil. Kita ingin juga sholat setiap waktunya atau tayamum. Dan tayamum hanya berlaku untuk sekali sholat. Jadi maghrib tayamum kayak tadi, muka dan tangan, dahulu sholat, istirahat, takut nanti kena air, maka nanti pas isya tayamum lagi waktu isyanya. Dan tayamum itu hanya dibolehkan ketika sudah masuk waktu. Kalau belum masuk waktu tidak boleh tayamum. Oke ya. Umpamanya Pak Eka mau sholat maghrib, tapi tayamumnya jam 6 maghrib, jam 6 belum masuk maghrib, tidak sah. Kapan boleh tayamum itu? Nanti pas sudah masuk waktu maghrib. Dan diyakini betul bahwa tak mampu menggunakan air karena sakit. Bisa atau emang bisa diperkirakan, tersentuh saja air langsung menggigil. Tapi dia nggak enak rasanya kalau nggak wudu. Wudu juga dipaksakan dengan cara menggigil kali ini. Dapat dia wudu, maka sempurna wudunya. Dan kondisi sempurna wudu, sakitnya ternyata membuat dia sulit untuk sembuh karena sering berwudu, atau sulit dia berwudu karena sedang sakitnya, maka dia boleh menjamak sholat, 2 sholat di satu waktu. Jelas baik ya? Jelas. Masih tanya lagi. Ini bahasan darurat yang intinya kita bahas. Tadi saya baru mulai sebenarnya tadi. Itu namanya kita berada di posisi faqidun tahura ini. Hilangnya 2 media bersuci, air atau debu.
Air media bersuci untuk wudu dan media bersuci untuk menghilangkan najis. Di sini ada 4 mazhab berkata. Kita satu dulu. Faqidun tahuraini karena hadas. Hadas dulu ya. Karena hadas. Maka orang berhadas itu bisa suci dengan cara berwudu. Yang kalau air tidak ada maka dengan cara tayamum. Apa kata Imam Abu Hanifah? Contohnya orang sakit nih, diimpus, ada selang di mana-mana kaki kan, mungkin air ada, tapi berwudu nggak sempurna juga berwudu karena banyak selang-selang kan. Tayamum juga nggak sempurna wudu karena tayamum nggak bisa. Tapi badannya suci, baju-baju bisa diganti. Orang kayak seperti ini atau kata Majelis Ulama Indonesia, seseorang yang sedang menggunakan APD, alat pelindung diri kayak dokter-dokter itu ya. Ini nih fikih pandemi sebenarnya. Dia kalau buka, biasanya orang pakai APD itu 24 jam, tak dibuka-buka. Bagaimana dia berwudu? Kalau dia buka, dia akan berhadapan dengan area yang banyak virus. Karena dia berada di area orang-orang kena virus. Sementara bagaimana perkara sholatnya? Kita udah bahas dari awal bahwa tidak ada perbedaan ulama tentang perkara sholat. Sholat hukumnya wajib, titik. Dan perbedaan orang kafir dan muslim itu hanya sholat saja. Nah, Imam Abu Hanifah apa katanya? Orang yang tak mampu berwudu, tak mampu bertayamum, bukan air tidak ada, bukan debu tidak, tak mampu. Kata dipakai APD atau dia sedang dirawat dalam kondisi ICU. Kata Abu Hanifah, orang kayak gini tak wajib sholatnya di waktu tersebut, tapi dia wajib mengqadha. Apa arti mengqadha? Mengulang sholatnya nanti di waktu dia mampu untuk melaksanakannya. Artinya kalau orang sakit sudah sembuh, atau kalau orang pakai APD tadi, setelah dia buka APD-nya, maka dia ganti zuhur yang tertinggal besok di waktu zuhur, maghrib tertinggal besok di waktu maghrib, asar tertinggal nanti di waktu asar, dan seterusnya. Tapi di waktu tersebut, kata Abu Hanifah, dia tidak wajib sholat. Apa alasan wajib sholatnya? Dia tidak berwudu. Apa alasannya? Dia tidak tayamum. Artinya dia tidak bisa mensucikan dirinya. Satu mazhab. Mazhab kedua, Imam Maliki. Imam Maliki menganggap bahwa orang yang tidak bisa mensucikan dirinya karena hadas, persis seperti ibu-ibu atau wanita yang tidak bisa mensucikan dirinya karena haid. Apa artinya? Ibu-ibu haid tidak boleh salat dan tidak perlu mengganti salat yang ditinggalkan. Ini mazhab Imam Maliki. Berarti, sebentar, nanti baru tanya. Berarti orang yang dalam keadaan diimpus, na'udzubillah ya, na'udzubillah, dan kita sehat semua. Dalam keadaan tak bisa ngapain, ada impus, ada apa, ada selang sebagainya gitu ya. Tak bisa tayamum, tak bisa wudu, tapi dia sadar bahwa dirinya harus sholat. Itu yang pertama rumusnya. Dia sadar bahwa dirinya harus melaksanakan sholat. Sama ibu-ibu yang sedang haid. Dia sadar bahwa dirinya harus sholat. Tapi dia tidak mampu membersihkan hadas kecilnya atau hadas besarnya. Karena memang bisanya nanti pas sudah selesai haid. Sama orang sedang sakit, kapan bisanya? Kalau dia udah sembuh. Sama orang ber-APD, kapan bisanya? Kalau udah dibuka baju APD-nya. Maka kata Imam Maliki, orang kayak demikian tak lagi wajib sholat dan bahkan juga tak wajib mengganti sholat yang ditinggalkan. Tapi dia tetap wajib meyakini dirinya bahwa dia sesungguhnya orang yang punya kewajiban sholat. Ya kayak ibu haid lah. Ibu haid itu jangan mentang-mentang haid, belega-lega aja gitu kan, nggak sholat bu, sorry saya lagi tidak sholat, nggak boleh begitu, nggak boleh main sorry begitu, mohon maaf saya lagi berhalangan, kira-kira begitulah, jangan mentang-mentang lagi haid, main free gitu saja, main merdeka begitu saja, itu pertanda memang orang yang memang tak suka meninggalkan sholat itu. Tapi rumusnya adalah ibu haid tetap berpandangan bahwa dia orang wajib sholat pada dasarnya, tapi posisi sedang haid maka tak mampu dia menghilangkan hadas yang sedang dimilikinya, maka dia tak wajib sholat
dan bahkan juga dia tak wajib mengganti sholat yang ditinggalkan. Imam Maliki bermazhab, berpendapat begitulah kasus orang yang kayak tadi. Seperti ini tadi najis, ini hadas. Kalau najis kan kasusnya. Kalau hadas. Kalau hadas maka persis seperti mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Itu yang dipakai oleh MUI kita Indonesia. Dan bahkan juga menawarkan seperti mazhabnya Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i orang kaya tadi berhadas ya, bernajis ya. Dia wajib sholat. Tapi kata Imam Syafi'i sholatnya tidak sah. Kenapa tidak sah sholatnya? Karena dia tidak wudu. Dia berhadas. Kenapa dia wajib sholat kata Imam Syafi'i? Karena dia wajib menghormati waktu. Itulah yang konsep Imam Syafi'i adalah ihtiramul waktu, menghormati waktu. Maka orang yang dalam keadaan posisi kayak tadi, dia tak mampu wudu, tak mampu tayamum karena alasan sakit atau karena sedang alasan berpakaian APD tadi, dia tetap wajib sholat di setiap waktu sholatnya, tapi sholatnya kata Imam Syafi'i tidak sah. Oleh karena tidak sah sholatnya, nanti pada posisi dia mampu berwudu atau tayamum, dia wajib mengulang sholatnya di waktu masing-masing sholat. Tapi ini hadas, bukan najis ya. Nah, ada pertanyaan? Iya. Ya. Agar dah. Ya, oke. Ya. Dalam salah satu mazhab mengatakan seperti konsep khuffaini. Apa itu khuffain? Mashul khuffain, apa itu maksud khuffain? Mengusap sarung tangan atau sarung kaki. Jadi di negara-negara Arab zaman dulu ada musim dingin. Ketika musim dingin, orang tak mampu lagi berwudu. Dan bahkan orang kemana-mana menggunakan kaos kaki atau sarung tangan yang terbuat dari kulit. Maka berwudunya yang diajarkan Nabi, maka muncullah satu judul namanya Mashul Khuffain, mengusap khuf atau mengusap kulit yang sedang dipakai. Nah, menggunakan rumus tadi, kaki luka umpamanya, maka kaki itu diperban, oke? Diperban atau digip atau di apa sebagainya. Maka ketika berwudu, maka wudulah anggota yang mungkin tersentuh air, maka pas giliran demikian usaplah pakai air yang tidak mengalir, artinya diusap. Itu namanya konsep mashul khuffain, mengusap khuf atau mengusap tangan atau kaki yang sudah tertutupi benda lain. Ya, ngerti ini basahin, itu diusap pakai air. Jangan dibuka perbannya atau handiplasnya dibuka gitu ya. Itu namanya justru membahayakan atau mempersulit sembuh. Jadi rumusnya itu membahayakan muncul penyakit tambahan atau mempersulit sembuh. Maka ketika sudah diperban atau dikasih handiplas, maka usap di area handiplasnya. Itu pertanyaannya. Oke. Nah, ini baru pertanyaan. Bagaimana kalau najis? MUI sepakat mengatakan minimal menggunakan mazhab Ahmad bin Hambal, kalau bisa gunakan mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan kalau kondisi bernajis, bukan berhadas ya. Kalau hadas kan posisinya nih nggak bisa ngapa-ngapain nih. Kalau berhadas semuanya bisa dicuci. Ini orang pakai APD nih, cuci hadasnya, najisnya. Ternyata tak bisa juga karena air tak ada kayak tadi ya. Kalau air ada maka cuci baju APD-nya, maka tidak ada alasan untuk kasus mazhab yang Imam Maliki. Tidak ada mazhab Maliki. Nah, kalau bernajis
maka tidak dipakai satu mazhab Maliki pun oleh semua mazhab. Imam Maliki pun bermazhab yang lain. Apa artinya? Seperti mazhab Abi Hambal, maka sholatlah seperti kondisi apa adanya. Apa dalil yang digunakan Imam Ahmad bin Hambal? Fattaqullah mastata'tum. Ittaqullah haitsuma kuntum. Bertakwalah kepada Allah semampunya. Atau bertakwalah kepada Allah dalam kondisi apapun. Inilah yang menjadi dalil Ahmad bin Hambal. Maka kalau kata beliau tak mampu bertayamum, tak mampu berwudu, bahkan tak mampu menghilangkan najis yang ada pada dirinya, maka sholatlah dengan apa adanya. Kan ya, Imam Ahmad bin Hambal ya. Kalau Imam bin Hambal yang masih hadas, maka sholatlah dengan apa adanya, tak mampu wudu, tak mampu tayamum, maka ketika dia sudah sholat walaupun tak wudu, walaupun tanpa tayamum, maka kata Imam Abi Hambal tak perlu lagi dia mengqadha sholatnya. Kenapa tak mengqadha sholatnya? Karena menurut beliau dia sudah sholat dalam kondisi apa adanya. Tapi kalau najis, Imam Ahmad bin Hambal mengacu kepada mazhab Imam Syafi'i bahwa sholatlah sebagai penghormatan waktu, tapi dia wajib mengqadha salatnya karena kondisi bernajis. Ada pilihan lain. Ini baju satu dihelai, dipakai. Yang najis baju, tayamum bisa di area pokoknya di padang pasir pokoknya. Baju bernajis, dilepaskan baju, nggak pakai baju, buka aurat, kan gitu maksudnya nih. Pakai baju bernajis. Bagaimana kalau sekedar tayamum bisa tayamum, cuma air tidak ada, maka dia seperti mazhabnya Imam Syafi'i, sholatlah dengan apa adanya, tapi sholatnya tidak sah dan dia wajib mengqadha di lain kesempatan ketika ada waktu. Oke, silakan. Bisa. Ini ceritanya baju selai. Baju selai itu kotor, najisnya ada di ini sarung panjang atau baju jubah lah, jubah ya. Ini baju jubah nih. Ada di perjalanan di padang pasir itu kena tai onta najis. Kalau dirobek, ya orang kadang dirobek kan. Sebenarnya kalau hanya baju itu aja masih ada celana sedengkul, itu pun ada perbedaan bahwa aurat laki-laki itu dalam mazhab fikih ma bainas surrati wa rukbati, antara pusar dan lutut. Antara itu ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i jelas mengatakan, umpamanya rumah Ustadz Masrul antara kalau mazhab Imam Syafi'i mengatakan antara itu memang rumah Ustadz Masrul antara lapangan bola dan masjid. Rumah Ustadz itu sepanjang itu berarti rumah Ustadz panjang. Tapi dalam mazhab Ahmad bin Hambal yang namanya antara itu bukan sepanjang, hanya di antara itu saja. Bukan lapangan bola, ini lapangan bola, ini masjid. Rumah Ustadz Masrul di antaranya saja. Maka apa artinya? Bahwa aurat laki-laki itu antara pusat dan lutut, bukan sepanjang itu auratnya, tapi yang di antaranya saja. Maka orang pakai kolor itu sudah dianggap nutup aurat. Dalam mazhab ini ya, maka orang pakai main bola gitu, atau orang mandi di sungai pakai kolor gitu ya, sudah dianggap nutup aurat. Tapi ini nggak populer ya, nggak populer. Ya silakan. Apa? Tidak. Kecuali orang kafirnya cewek. Karena kafirnya itu najisnya itu bukan najis zati, zatnya najis bukan, tapi najis hukumnya najis. Maka orang kafir itu diharamkan dia masuk kota Mekah, kan dianggap mereka najis. Konsep najis itu bukan najis fisik, tapi najis hukum. Maka bersentuhan najis hukum tidak membatalkan
tidak membuat kita bernajis gitu. Tapi kalau najis fisik, kalau bersentuhan sama najis, kita jadi bernajis. Bukan wudunya saja batal, wudunya tidak batal, tapi kita bernajis. Kalau bernajis berarti harus cuci najisnya. Kita dari rumah terinjak tai ayam, maka bukan batal wudunya, tapi kita bernajis. Berarti kaki yang kena tai ayam itu dihilangkan 4 hal: rasanya, warnanya, baunya, dan zatnya hilang. Wudunya batal enggak? Wudunya tidak batal. Cukup cuci tangan kalau kita bersentuhan dengan najis. Tapi sekali lagi bahwa bersentuhan dengan orang kafir bukan bersentuhan najis fisik, tapi bersentuhan najis hukmi. Oleh karenanya kita bersentuhan tangan tidak membuat tangan kita bernajis. Beda kalau menyentuh anjing. Kalau menyentuh anjing, anjing itu fisiknya bernajis. Maka ketika menyentuh anjing, habis wudu nyentuh anjing, maka yang dicuci cukup tangannya, karena anjing itu masuk kategori najis besar, maka mencucinya 7 kali dengan air, salah satunya pakai tanah. Wudunya batal enggak? Wudunya tidak batal. Yang batal wudu apa? Kentut atau bersentuhan laki dan perempuan bukan muhrim. Itu pun mazhab Imam Syafi'i. Itu pun mazhab Syafi'i, tidak mazhab yang lain. Kalau mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Imam Abu Hanifah, batal dia kalau syahwat. Kalau tidak syahwat tidak batal. Iya. Kira itu masih terakhir ya. Ya terakhir. Belum sampai inti sebenarnya bahasa kita nih. Ya. Oke. Tidak. Makan, minum tidak batal. Yang batal itu apabila yang dimakan keluar, muntah. Itu baru batal. Daging unta pun sesungguhnya tidak batal pada mazhab yang lain. Tapi mazhab tertentu ya dianggap batal. Tapi tidak semua mazhab pula membatalkan. Karena dianggap itu makanan berat. Tapi tak semua mazhab mengatakan batal. Satu lagi. Oke. Iya. Dia sulit mengatakan benar-benar itu. Kalau benar-benar memang tidurnya jam 3. Karena akibat ronda malam atau nonton bola. Bagaimana mungkin mengatakan benar-benar tidur? Itu tidur lalai itu. Kalau rumusnya betul-betul tidur, seperti tidurnya Ashabul Kahfi 309 tahun, maka tidak ada beban apapun kewajiban bagi dia. Tidak ada beban apapun. Kayak orang mati suri, tidak ada kewajiban apapun bagi dia. Nah, itu rumusnya rumus tidur yang sengaja memperlambat tidur. Tapi kalau orang udah tidur jam 8 malam, dia udah berniat bangun subuh, ternyata qadarullah, Allah takdirkan tak bangun, maka waktu sholatnya ketika dia bangun. Itu dia. Kalau tidurnya jam 4 malam, tapi dia berniat bangun subuh, itu yakinlah tak bangun. Maka itu masuk kategori orang lalai. Itu masuk itu masuk qadarullah yang dia tidak ada kena beban sama sekali. Tak ada beban bagi dia. Subuhnya rufi al-qalam. Apa kata Nabi? Rufi al-qalam an salasin. Anin naimi hatta yastaqiza, anis sabi hatta yablugha, anil majnuni hatta yafiqa. 3 perkara yang orang tidak kena beban agama sekalipun. Orang tidur sampai dia bangun, anak kecil sampai dia besar atau balik, orang gila sampai dia sembuh. Tidak ada beban sama sekali secara teori asal. Jadi orang yang tidur malam jam 8 malam, tahu-tahu jam 4 pagi baru bangun, jam 4 sore baru bangun, maka dia tidak ada beban sesungguhnya sholat subuhnya, tidak ada beban sesungguhnya dia sholat subuhnya. Tapi kalau sengaja dia minum pil tidur soal 5 biji itu orang lalai. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf kurang lebih khilafan, mungkin masih ada bahasan tapi sudah terlanjur waktu maghrib isya masuk. Atas perhatian. Allahumma waffiq lakum tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.